Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Oleh karena kasih kemurahan Tuhan, bersama-sama kita boleh ada di tempat ini. Kita boleh beribadah, kita boleh memuji, mengagukan kebesaran nama Tuhan. Saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu Saudara dapat bersatu dunia, berdoa minta pimpinan Tuhan, sehingga apa yang kita naikkan pagi ini berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Mazmur pasal 23, firman Tuhan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku ke padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, kepalaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Amin. Perlindungan, penyertaan Tuhan kepada kita tidak pernah ada habisnya. Karena dialah Allah yang setia, Allah yang mulia. Mari saya undang jemaat berdiri bersama-sama. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menaikkan pujian. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya. Bapa Kau setia, Bapa Engkau yang mulia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta,
dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih-Mu, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih-Mu, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Hari lepas hari, yang terus kami rasakan, yang terus kami peroleh. Dan kasih setia-Mu yang begitu mulia, tidak pernah berakhir. Dari dulu, saat ini, dan sampai selama-lamanya. Karena Engkau Allah yang besar, Engkau yang berkuasa, dan Engkau Allah yang mulia bagi kami. Terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini bersama-sama kami, jemaat-Mu GBI Trogomulyo, beribadah, memuji, mengagungkan, memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Karena Engkau lah yang layak untuk terima segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau akan memberkati, memimpin dalam setiap rangkaian ibadah pagi hari, dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Kami yakin, kami percaya Tuhan, kami pulang tidak seperti kami datang, tetapi kami boleh pulang memperoleh damai, sejahtera, dan sukacita yang berasal daripada Engkau saja. Karena hidup kami berpaut dan berharap mengandalkan akan Engkau. Kami hidup setia, kami hidup di dalam naungan kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah pagi tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Pagi ini akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Kami persilakan.
Salam. Mari Bapak Ibu semuanya kita bersama-sama berdoa. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya berkat kasih anugerah daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus memberkati Bapak Ibu semuanya di dalam ibadah pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu semuanya, salam. Selamat pagi, kita bersama-sama mengucap syukur di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberikan kepada kita kekuatan dan kesehatan sehingga Bapak Ibu Saudara dapat beribadah untuk kita bersama-sama memuji, menyembah, mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan arahkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuliakan namanya, dan nanti firman Tuhan yang akan terus membangun, mengajar dan mendidik kita semuanya, sehingga kita terus boleh dibentuk, boleh diberkati, boleh diajar oleh firman Tuhan, dan hidup kita boleh seturut dengan kehendaknya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, melihat keadaan situasi ini, mungkin ada perasaan cemas dan khawatir. Tapi yang kita perlu tahu bahwa kita punya Allah yang hidup, Yesus Kristus. Dialah perlindungan bagi kita. Ketika kita bertaut kepadanya, maka nyamanlah kehidupan kita. Bersama kita menaikkan pujian, Batu Karang Perlindungan. Batu karangku, naungannya tetap teguh. Selamat dari dan seteru, naungannya tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungannya tetap teguh. Selalu kau di sisiku, naungannya tetap teguh. Tak ada takut padaku, naungannya tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungannya tetap teguh. Biarlah topan berderu, naungannya tetap teguh. Tak goncang perlindunganku, naungannya tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungannya tetap teguh. Yesus batu karang perlindungan, 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 perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungannya tetap teguh, naungannya tetap teguh, naungannya tetap teguh, naungannya tetap teguh, naungannya tetap teguh. Amin. Yesuslah batu karang perlindungan bagi kita dan naungannya tetap teguh. Untuk itu, segala permasalahan tantangan bagi kehidupan kita tidak perlu takut. Dan kita akan muncul sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, karena kita mengandalkan Yesus. Mari kita bertepuk tangan, kita bersukacita, kami undang jemaat berdiri bersama-sama.
kita memuliakan Tuhan, menaikkan pujian sukacita lebih dari pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. 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 Amin. Jika kita mengandalkan Yesus, kita akan muncul lebih dari pemenang. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara. Saat ini bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita, firman Tuhan, diambil dalam Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Singer apa membacakan pembacaan firman Tuhan pagi ini? Keluaran 17 ayat 8 sampai 16 dengan judul perikop Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Ayat 8, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek, tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengatakannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek.
Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Amin. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan yang tadi kupas lebih lanjut mengenai penyampaian firman Tuhan oleh hambanya. Firman Tuhan dalam Maleakhi 3 ayat ke-10 berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apa aku tidak membuahkan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan berkati kehidupan kita, jasmani maupun materi. Tiba saat kita akan belajar untuk taat kepada Tuhan, setia pada Tuhan mulai persembahan perpuluhan kita. Kita akan menaikkan pujian, tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu, kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau persilakan Bapak Ibu berikan persembahan. Kantong persembahan ada di sebelah kursi masing-masing. Ibu Erlin akan berdoa untuk persembahan pagi ini. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih saat ini Tuhan, kami mengucap syukur. Kami diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik, memberikan persembahan kepada Engkau. Baik persembahan perpuluhan maupun persembahan pembangunan dan juga persembahan khusus yang lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi persembahan ini, menguduskan, menyucikan, boleh menjadi sarana pelayanan di gereja-Mu ini GBI Tlogomulyo Tuhan. Berkati juga Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu yang sudah taat dan setia kepada Engkau ini, Tuhan yang terus memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, acara selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Amin. Firman Tuhan berkata bahwa manusia hidup tidak hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setelah kita akan mendapatkan berkat firman Tuhan, kita akan fokus untuk menerima berkat firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh menguatkan kita, mendidik kita, meluruskan jalan kita, dan hidup kita terus berbuat kepada Tuhan. Kita persiapkan dengan menaikkan pujian. Aku datang dan bersujud di hadapan-Mu. Mari jemaat, saya undang berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh sebagai persiapan bagi kita mendapat firman Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu, dan ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang megahkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah penjaraku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan aku bersujud. Ku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Rasakan indah hadirat-Mu, dan ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa, Tuhan. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah penjaraku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa. Waduh, sebagian saya selamat pada menyampaikan firman Tuhan. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah penjaraku dengan air sungai-Mu. Akan firman-Mu. Katakan ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Katakan ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur.
Di pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami menyembah Tuhan, kami memuliakan Engkau, juga menyembah, memberikan yang terbaik melalui setiap apa yang Tuhan sudah limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Tiba saatnya kami bersama-sama membuka hati, pikiran, pendengaran kami. Kiranya Engkau tolong untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami bersama-sama akan nikmati. Allah Roh Kudus, Engkau yang berkarya di tengah-tengah kami, mengurapi setiap jemaat-Mu yang hadir, terkhusus hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan tolong, supaya hamba boleh sungguh-sungguh menjadi alat-Mu. Sembunyikan di belakang salib-Mu, juga Engkau menolong supaya hamba-Mu diberikan kemampuan, diberikan hikmat, diberikan pencerahan, sehingga apa yang hamba sampaikan boleh sungguh-sungguh membangun, mengingatkan kami, mendidik kami, juga mengajar setiap kami ya Tuhan. Segala kuasa gelap penghulu roh di udara yang ingin mengganggu, kami ikat patahkan kuasanya, kami tolak di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini, dan biarlah kuasa Roh Kudus yang sungguh-sungguh berotoritas di tengah-tengah kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari katakan bersama-sama, amin. Monggo, silakan duduk Bapak Ibu semuanya, salam. Bapak Ibu semuanya, kita mengucap syukur di pagi hari ini, kalau Tuhan memberikan kesempatan bagi kita, untuk Bapak Ibu dan saya beribadah. Saudara-saudara, saya memberikan tema firman Tuhan di pagi hari ini, menang atas tantangan hidup. Sebagai latar belakang, kalau kita memperhatikan apa yang dialami oleh bangsa Israel, yang sungguh menjadi gambaran bagi kita semuanya umat pilihan Allah. Untuk mendahului atau mendasari dalam kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan membuka di dalam kitab Keluaran pasalnya yang pertama. Saya ingin membacakan beberapa ayat, mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Mari Bapak Ibu perhatikan bersama-sama apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Jika berbicara kitab Keluaran, maka tidak bisa dipisahkan dari kitab Kejadian, di mana kisahnya sangat runtut, mulai dari Adam dan Hawa, kemudian ke tokoh-tokoh besar, ya, seperti Nuh, kemudian juga Henokh, kemudian Abraham, Iska, kemudian Yakub, sampai pada Yusuf yang kemudian menyambung kepada kitab Keluaran ini. Mari kita perhatikan bersama-sama ayat 6 mengatakan demikian. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Ini di Mesir Bapak Ibu, ya, keturunannya Yusuf yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru yang memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yaitu Pitom dan Raases, ya. Kemudian ayat 12, Bapak Ibu Saudara saya bacakan, tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel.
Bapak Ibu Saudara, itu yang menjadi latar belakang supaya kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan secara utuh. Nanti akan sampai kepada topik bahasan yang akan kita bersama-sama pelajari dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-17 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-16. Latar belakangnya memang saudara-saudara dari bangsa Israel, dari keturunan Yusuf yang ada di Mesir. Ketika Yusuf kemudian dijual ke Mesir, dan akhirnya Yusuf itu beranak pinak. Keturunannya begitu luar biasa banyak. Alkitab mengatakan mereka berlipat ganda dengan dahsyat, dengan luar biasa. Dan saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian Raja Mesir mengatakan kita harus bertindak bijaksana. Salah satu yang terjadi bagi orang-orang Israel adalah mereka dijadikan budak. Mereka ditindas di Mesir. Makanya ketika orang-orang Israel pengen keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa, mereka selalu dihalang-halangi. Sampai kemudian Allah menurunkan yang namanya ke-10 tulah, ya, dari air menjadi darah, sampai kepada kematian anak sulung. Itu dicatat di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Keluaran pasalnya yang ke-11 ya, Keluaran pasal yang ke-7 sampai Keluaran pasal yang ke-11 dicatat demikian. Nah saudara-saudara, orang-orang Israel banyak sekali menghadapi tantangan yang begitu luar biasa. Ini merupakan gambaran bagi Bapak Ibu dan saya, orang-orang pilihan Allah di masa sekarang. Kalau orang Israel ditindas, mereka dihambat ketika keluar dari Mesir, mereka menghadapi berbagai macam tantangan. Ya, ketika sudah keluar dari Mesir, saudara, halangan pertama, rintangan yang pertama ketika berhadapan dengan Laut Teberau. Ya, mereka mau menyeberang, sudah bertahun-tahun, ya, sudah sekian lama mereka ada di Mesir, kemudian berhadapan dengan yang namanya laut. Sementara orang-orangnya Firaun mengejar, di belakang sudah mereka dikejar oleh pasukan yang terlatih, di depan berhadapan dengan laut. Tetapi kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, Allah tidak pernah meninggalkan umat pilihannya. Allah membela, Allah yang kemudian Bapak Ibu Saudara bertindak melalui seorang Musa, sehingga orang-orang Israel dilepaskan, dibebaskan, dibela oleh Tuhan. Itu yang boleh kita lihat bersama-sama. Namun saudara, apa yang dialami oleh orang-orang Israel tidak berhenti sampai di situ. Bukan hanya penindasan, bukan hanya kemudian dikejar-kejar oleh tentaranya Firaun, walau akhirnya orang-orangnya Firaun juga mati semuanya, dikubur hidup-hidup. Tetapi saudara, perjalanan di padang gurun merupakan didikan Tuhan untuk mendidik orang-orang Israel supaya memiliki kemudian perubahan hidup, perubahan karakter. Juga mereka memiliki yang namanya kerendahan hati, supaya mereka tidak menyombongkan diri. Sehingga Allah kemudian membawa bangsa ini dibentuk begitu luar biasa. Dan salah satu dari perikop yang kita baca bersama-sama di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-17, tadi yang sudah dibacakan oleh Singer, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan memperhatikan. Paling tidak kita mau belajar dari perikop ini, dari kisah ini, bagaimana Bapak Ibu dan saya sebagai umat pilihan Allah, memang di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, tidak akan lepas dari yang namanya tantangan hidup. Tetapi bagaimana Bapak Ibu dan saya dapat berkemenangan, kita dapat menang, kita dapat mengatasi, kita dapat melewati segala tantangan hidup yang Bapak Ibu dan saya sedang hadapi sekarang ini, seperti yang dialami oleh orang-orang Israel ketika berhadapan dengan bangsa Amalek. Peperangan dengan orang Amalek merupakan peperangan yang pertama ketika mereka kemudian lepas dari Mesir. Saudara, bermula dari budak, orang biasa
yang terbiasa bekerja, yang terbiasa ditindas, kemudian harus menghadapi situasi yang sungguh-sungguh luar biasa, situasi yang berbeda. Mari kita lihat ayat 8 dari Keluaran pasalnya yang ke-17. Di sini firman Tuhan mengatakan, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Mereka harus berhadapan dengan orang-orang Amalek. Mungkin sudah berulang kali kita dengar. Orang-orang Amalek itu kan dari keturunan Esau. Alkitab mencatat keturunan Esau yang sebagai cucu Esau, di mana Esau berkembang menghasilkan keturunan-keturunan yang akhirnya juga menghalangi keturunan-keturunannya Yakub, Bapak Ibu Saudara. Termasuk di dalamnya kalau kita lihat di sini adalah Yusuf, dan kemudian menjadi cikal bakal bagaimana bangsa Israel terbentuk. Saudara-saudara, bagaimana Bapak Ibu dan saya di dalam kehidupan kita dapat menang di dalam menghadapi tantangan-tantangan di dalam hidup. Karena hidup tidak mudah, hidup tidak gampang, hidup tidak jalan begitu linier. Saudara-saudara, seringkali dengan tiba-tiba Allah memperhadapkan kita, Allah mengizinkan kita berhadapan dengan situasi kondisi yang sulit. Bagian yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, paling tidak di sini ada 3 hal, saudara-saudara, kita mau belajar bersama-sama. Apa yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai umat pilihan Allah, sehingga Bapak Ibu dan saya dapat mengalami kemenangan di dalam tantangan hidup. Yang pertama, saudara-saudara, berbicara tentang kesiapan diri di dalam hidup kita. Allah bekerja ketika kita siap. Allah bekerja dan Allah ingin juga Bapak Ibu Saudara kita mengambil bagian. Apa yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu dan saya sebagai orang-orang percaya. Kalau tadi kita membaca saudara-saudara di dalam ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10, di sini firman Tuhan mengatakan demikian. Ayat 9. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Mari kita perhatikan. Inilah bagian, inilah kesiapan yang harus dilakukan oleh orang-orang Israel. Allah memang bekerja, Allah memang campur tangan Bapak Ibu Saudara, tetapi juga Allah menghendaki kita tidak tinggal diam, kita tidak pasif, tetapi aktif, mengambil bagian, mengambil tanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan yang menjadi bagian kita bersama-sama. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28 ya, ayat yang sangat terkenal. Bagaimana firman Tuhan mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Bapak Ibu Saudara, Allah turut bekerja ya dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja, berarti Bapak Ibu Saudara, di sini kita juga harus mengambil bagian apa yang menjadi tanggung jawab kita. Orang-orang Israel di bawah pimpinan Musa dan Yosua, mereka mengambil bagiannya masing-masing. Musa sebagai orang yang dipilih oleh Allah sebagai pimpinan tertinggi, bagaimana Musa kemudian mengarahkan, memberi perintah, dan dia juga tidak tinggal diam Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya dia kemudian memerintahkan kepada Yosua untuk menyiapkan orang-orang pilihan, orang-orang yang akan disiapkan untuk berperang. Karena kita tahu
Kalau semula dari orang biasa kemudian menghadapi peperangan itu bukan hal yang mudah. Kalau semula seorang yang sudah terlatih di medan pertempuran, sudah biasa berperang, lah itu sesuatu yang gampang. Tetapi saudara, orang-orang Israel berangkat dari orang-orang yang biasa, dari seorang budak yang sudah bertahun-tahun ada di negeri Mesir. Nah, apa yang dilakukan? Ketika seorang Musa memberi perintah, lalu di situ firman Tuhan mengatakan, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ayatnya yang ke-10, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi mari kita perhatikan, Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kalau kita perhatikan dua ayat ini kita melihat bersama-sama, para pemimpin juga melakukan bagian mereka. Orang-orang Israel juga melakukan bagian mereka. Jadi saudara, kalau kehidupan kita, kehidupan Bapak Ibu dan saya ketika menghadapi tantangan di dalam hidup, saudaraku Bapak Ibu, kita jangan tinggal diam. Kita bukan hanya kemudian pasrah, ngalah, ngalir dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, kita mengambil bagian di dalam hidup kita, melakukan dengan penuh tanggung jawab, melakukan dengan baik. Yosua taat, melakukan bagiannya dengan baik, memilih orang-orang pilihan Allah, berperang, menghadapi orang-orang Amalek, bertindak Bapak Ibu Saudara. Itu yang dilakukan oleh Yosua dan orang-orang Israel. Sementara kalau kita melihat tadi di dalam ayatnya yang ke-10, bagaimana seorang Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan sebelumnya Alkitab mengatakan Musa memegang yang namanya tongkat Allah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Musa bertindak, Musa bekerja, Musa memimpin bangsa Israel dengan otoritas Allah, dengan penyertaan Allah. Tetapi di sisi yang lain juga bagaimana Musa menyiapkan diri untuk bagaimana dia dipakai menjadi alat Allah untuk menuntun umat pilihannya keluar dari tanah Mesir. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat bersama-sama di dalam Yosua pasalnya yang pertama, kalau berbicara tentang kesiapan diri, kita juga melihat satu kebenaran firman Tuhan yang sangat menarik. Mari kita perhatikan bersama-sama. Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua. Ini berbicara tentang kesiapan diri. Apa yang harus dilakukan yang menjadi bagian Yosua. Kalau dalam konteks dalam hidup kita, bagian kita. Ayat 2 mengatakan, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yosua dipakai Tuhan luar biasa. Karena apa? Karena Yosua menyiapkan diri sehingga Allah bekerja melalui kehidupannya secara dahsyat dan ajaib. Hidup kita juga demikian Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu dan saya menghadapi tantangan di dalam hidup, apa yang bisa kita lakukan? Tentunya bagian yang bisa kita kerjakan, mari kita lakukan seperti di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Kita tidak berpangku tangan, kita tidak berdiam diri, kita tidak pasif, tetapi bagian kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, saudara-saudara, mari kita akan lihat ada di dalam ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan demikian, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Setelah poin yang pertama, menyiapkan diri, bagian yang kedua, saudara-saudara, kita mau bersama-sama bersinergi atau kita menyatu dengan Tuhan. Kita menyatu dengan Allah. Di dalam doa, di dalam penyerahan yang sungguh-sungguh. Setelah tadi yang pertama kita menyiapkan diri, yang kedua, kita ini mau melekatkan diri, bersinergi, menyatu dengan Kristus. Supaya apa? Supaya Allah bekerja dalam hidup kita. Kita menyadari bahwa hidup kita, Bapak Ibu, hidup kita ini terbatas. Di dalam keterbatasan kita, di dalam kekurangan-kekurangan Bapak Ibu dan saya, disinilah kita mau berelasi dengan Tuhan. Kita mau bersama-sama bersinergi, menyatu dengan Kristus. Melekat dengan Kristus, berpaut dengan Kristus. Itu yang sangat penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Jika kita melihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-108, mari kita melihat Mazmur 108 ayatnya yang ke-14. Silakan Bapak Ibu bisa memperhatikan. Mazmur 108 ayatnya yang ke-14. Mari kita akan lihat bersama-sama. Di sana firman Tuhan mengatakan demikian, dengan Allah, menyatu dengan Allah, apa yang dikatakan oleh pemazmur, ya. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, menyatu bersama dengan Allah, kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Kuncinya apa? Kuncinya adalah bersinergi. Kuncinya apa? Berpaut kepada Tuhan, menyatu dengan Kristus, tinggal di dalam Kristus, dalam Yohanes pasalnya yang ke-14. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita manusia yang terbatas, ketika kita menyatu dengan Kristus, ya, salah satunya kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam kehidupan kita, wujud bagaimana kita menyatu, kita bersinergi dengan Tuhan adalah yang sering kita dengar, yang sering kita pahami, Bapak Ibu dan saya hidup di dalam doa. Ada satu contoh yang sangat gamblang, yang sangat jelas di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11. Mari kita lihat, Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11. Bapak Ibu bisa lihat salah satu tokoh yang pernah juga saya menyampaikan firman Tuhan ini. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11. Ada beberapa ayat yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Hakim-Hakim 11 ayat 11, 21, 22, 29, 32 dan 33. Mari kita lihat bagaimana seorang Yefta, seorang yang biasa, seorang anak perempuan sundal, seorang yang sesungguhnya memiliki latar belakang yang begitu kelam, tetapi ketika hidupnya menyatu, bersinergi dengan Allah, Tuhan memakai dia begitu luar biasa. Ayat 11 mari kita perhatikan. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Mari kita perhatikan bagian akhir. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya di hadapan Tuhan di Mizpa. Di dalam keterbatasannya, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang biasa ini ketika sungguh-sungguh bersinergi, hidup dalam sebuah penyerahan melalui doa,
yang sungguh-sungguh. Mari kita perhatikan bagaimana kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan dia. Ayat 21, Bapak Ibu bisa melihat bersama-sama dari pasal 11. Tetapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel, dan mereka dikalahkan sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori, penduduk negeri itu ada di dalam ayatnya 21. Ayat 22, demikian dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu, dari sungai Arnon sampai ke Yabok, dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Ayat 22. Kemudian ayat 29, mari kita perhatikan bagaimana impact daripada doa seorang Yefta, Bapak Ibu Saudara. Penyerahan seorang Yefta, orang yang biasa ini. Ayat 29, lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta, dan ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manase, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Kemudian saudara-saudara, di dalam ayatnya yang ke-32 dan 33, kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aror sampai ke dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon ditundukkan di depan orang Israel. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika seorang yang biasa, Bapak Ibu dan saya orang yang terbatas ini, ketika menyatu bersinergi dengan Tuhan, maka kuasa Tuhanlah yang bekerja di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Kita ini siapa Bapak Ibu Saudara? Secara manusia kita banyak keterbatasan di dalam hidup. Ya, kalau boleh saya katakan kita ini zero, tetapi bisa menjadi hero ketika Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Ketika Bapak Ibu dan saya sungguh-sungguh menyatu dengan Kristus. Beberapa minggu lalu saya sampaikan dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 dan ke-6, ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar. Kita mau bersama-sama bersinergi. Artinya apa? Kita mau andalkan Tuhan di dalam hidup, dalam sebuah penyerahan yang sungguh-sungguh. Dan dari situ kita yang biasa, kita yang terbatas, kita yang lemah, saudara-saudara, kita yang rentan ini, Tuhan berkenan memakai, Tuhan berkenan menguatkan Bapak Ibu Saudara, sehingga kita bisa menghadapi segala tantangan hidup di dalam kehidupan kita bersama-sama. Yang terakhir, bagian yang ketiga, mari kita akan kembali ke dalam Keluaran pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-12. Kita boleh memperhatikan bersama-sama di dalam satu ayat ini. Mari kita lihat, maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur, perhatikan kata menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ayat 13 mengatakan demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau tadi yang kedua, bagaimana bersinergi, menyatu, mengandalkan Tuhan, bagian yang ketiga, saudara-saudara, kita harus bersinergi dengan sesama.
Kita harus bekerja sama dengan sesama. Apalagi dalam kehidupan keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang Musa seorang pemimpin yang hebat. Memang Yosua juga seorang yang hebat. Tetapi saudara-saudara, kita tahu bagaimana ketika Musa mengangkat tangan, maka kuatlah bangsa Israel. Tetapi juga Musa adalah manusia biasa yang memiliki keterbatasan. Dia akhirnya penat juga, capek juga, punya keterbatasan juga. Dia butuh Tuhan, ditopang Bapak Ibu Saudara. Dia membutuhkan yang lain. Dia butuh Harun, dia butuh Hur. Di dalam kehidupan kita juga demikian. Kita tidak bisa jalan sendiri. Kita juga butuh yang lain. Di dalam keluarga, suami istri itu harus saling menyatu, saling membutuhkan. Harus ada kesatuan di tengah-tengah keluarga. Coba kita mau perhatikan. Karena di sana ada kata yang menarik, yaitu kata menopang. Kalau namanya menopang itu kan nyonggo kalau orang Jawa ya, menyangga, ditopang Bapak Ibu Saudara. Ketika tangan Musa seharian harus diangkat supaya orang-orang Israel ini pertanda bagaimana mengandalkan Tuhan, berdoa, berharap hanya kepada Tuhan. Tetapi di titik-titik tertentu saudara-saudara, pemimpin yang hebat, orang-orang yang hebat juga memiliki keterbatasan. Di dalam gereja, saudara-saudara, para pemimpin gereja tidak bisa jalan sendiri. Tanpa ditopang, tanpa disokong, tanpa didoakan, Bapak Ibu Saudara, tanpa sebuah kerjasama yang baik, bagaimana kita bisa memajukan pekerjaan Tuhan? Harus ada sebuah kerjasama relasi yang baik. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Harun dan Hur menopang kedua tangannya. Artinya mereka bersinergi. Mereka mau menanggung kelemahan, kekurangan seorang Musa. Saudara, di dalam kehidupan bergereja juga demikian. Pak Pendeta, saya, para pemimpin gereja, Bapak Ibu Saudara, kita harus saling menopang. Bapak Ibu dan saya di tengah-tengah pelayanan, bagaimana kita mau saling mengisi, saling mendoakan paling tidak. Saya sangat bersyukur ketika saudara-saudara, jemaat itu mendoakan para pemimpin, kan itu kekuatan yang sangat luar biasa. Itu hal yang alkitabiah. Kalau beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, seorang Rasul Paulus yang hebat, yang luar biasa, di dalam Efesus pasal 6, ya, ayat 20 atau ayat 19 itu dikatakan, dia juga meminta bagaimana jemaat mendoakannya ketika memberitakan Injil. Artinya apa? Artinya seorang yang luar biasa seperti seorang Paulus pun juga butuh ditopang oleh jemaat-jemaat. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersinergi dengan sesama. Mari kita mau belajar dari apa yang dilakukan oleh Musa, Harun, dan Hur. Juga seorang Yosua. Mereka tidak meri. Yosua yang harus berhadapan langsung dengan musuh. Sementara Musa, Harun, dan Hur ada di puncak bukit. Mereka berdoa, mereka mengangkat tangan, mereka mengangkat tongkat Tuhan. Semua harus mengambil bagiannya masing-masing sesuai dengan porsi kita masing-masing, Bapak Ibu semuanya. Di dalam kehidupan kita juga demikian. Kalau Bapak Ibu di dalam kehidupan keluarga tentunya dibutuhkan yang namanya kesatuan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga. Sehingga apa? Suami tidak jalan sendiri, istri tidak jalan sendiri, anak-anak tidak jalan sendiri, tetapi sebuah keluarga harus bersinergi bersama-sama. Mazmur pasalnya yang ke-133 itu sangat indah sekali kalau kita melihat firman Tuhan, karena di dalam kesatuan itulah ada berkat yang dicurahkan bagi setiap kita orang-orang percaya. Termasuk di dalamnya adalah di dalam kehidupan kita ketika kita membangun dalam kehidupan rumah tangga. Mari kita lihat
Mazmur 133 ayat 1-3 firman Tuhan mengatakan demikian. Persaudaraan yang rukun ya, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kalau dalam implementasi, di dalam penerapan dalam kehidupan rumah tangga jangan cekcok saja. Kalau rumah tangga cekcok bagaimana kita diberkati Bapak Ibu Saudara? Tidak akan bisa, tidak ada damai, tidak ada berkat di tengah-tengah keluarga. Tetapi ketika keluarga menyatu, kehidupan dalam kita berjemaat, kita bersatu, maka kita percaya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Ketika keluarga menghadapi masalah, menghadapi tantangan hidup, kita harus berelasi dalam sebuah keluarga. Kalau Bapak Ibu juga menghadapi tantangan hidup di dalam sebuah kehidupan ini, Bapak Ibu juga harus selain tadi berelasi dengan Allah, kita juga harus berelasi dengan saudara-saudara seiman. Itu juga hal yang baik. Kita bisa kemudian dikuatkan, didoakan, mendapatkan perhatian. Paling tidak seperti itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kesimpulannya, pagi hari ini, hidup kita tidak lepas dari tantangan hidup. Perlunya dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, kita memiliki yang namanya kesiapan diri di dalam hidup untuk melakukan bagian kita. Kita berelasi, kita bersinergi dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup, melalui penyerahan juga melalui doa Bapak Ibu dan saya. Yang terakhir mari kita bersama-sama bersinergi dengan sesama, saling menopang, saling mendoakan, saling membantu, satu dengan yang lain, demi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh terus membangun, mengingatkan kita, untuk Bapak Ibu Saudara boleh terus berkemenangan ketika kita menghadapi tantangan di dalam hidup. Tuhan memberkati, mari kita tunduk kepala bersama-sama. Kami bersyukur di pagi hari ini atas firman-Mu yang boleh kami terima, yang terus membangun dan mengajar kami. Hamba-Mu berhenti menyampaikannya, kuasa Roh Kudus yang terus bekerja di dalam setiap hati kami, memeteraikan kebenaran firman-Mu, supaya ketika umat-Mu menghadapi tantangan di dalam hidup, mereka boleh mengambil bagian dengan menyiapkan diri, melakukan bagian mereka, bersinergi dengan Allah sebagai sumber kekuatan, juga bersinergi dengan sesama untuk saling membangun. Terima kasih, pagi hari ini kami bersyukur, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan responi firman Tuhan. Kita pujikan pujian ini, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kita menyadari kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh Tuhan, juga kita butuh sesama. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku ada
kuragukan kasih-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-sama bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan, perkenanan-Mu ya. teguhkan hatiku, Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. sekali lagi, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri, Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. kekuatan jiwaku di jiwaku adalah bersama-Mu. tak pernah kuragukan kasih-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari bersama-sama bersama-Mu Bapa, Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi memberi pertolongan. besar, Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, sebelum nanti Bapak Gembala menutup di dalam doa, juga mendoakan Bapak Ibu semuanya, mari kita akan melihat beberapa hal penting berkaitan dengan pengumuman dari gereja. Yang pertama, saat ini Ibu Maria Sudarmi atau Ibu Suranto dari KPW Gracia dan Saudari Bireta Santima Beutita dari KPW Agape dirawat di Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto. Juga Bapak Yeskel Sunardi dari KPW Kanaan saat ini dirawat di Rumah Sakit Elizabeth, kemarin menjalani operasi karena kakinya retak Bapak Ibu. Mari kita dukung dalam doa ya. Dan Bapak Ibu semuanya dari KPW
dapat memberikan iuran sosial sebagai wujud kasih ya. Nanti bisa diserahkan kepada Ibu Deborah Herlina Prasetyaningrum ya setelah ibadah ini usai di depan. Kemudian yang kedua mengundang seluruh pelayan Tuhan, pemimpin pujian, singer, musik, multimedia ya dan tim musik ya dalam fellowship pelayan hari ini nanti hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 jam 11. Mohon setiap pelayan menyediakan waktu untuk dapat mengikuti fellowship ini guna kita mengadakan konsolidasi juga evaluasi pelayanan kita setiap bulan. Yang ketiga, gereja terus mohon dukungan doa untuk jemaat untuk rencana ya, rancangan acara pengukuhan pendeta muda untuk Bapak Diakon Stefanus Rahayu Putra dan Bapak Diakon Timotius Dedikatarso yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 jam 16 di gereja. Kiranya Tuhan terus memimpin dan memberkati setiap tahapan atau setiap proses yang akan dijalani atau dilewati bersama-sama. Yang keempat, Bapak Ibu semuanya, pendaftaran kebaktian Padang dapat melalui KPW atau bagi yang belum bergabung di KPW dapat mendaftar langsung ke panitia di hari Minggu di meja penerima tamu ya. Kebaktian Padang ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 di Riverwalk Boja. Kontribusi pesertanya sebesar 75.000 per orang. Dihimbau supaya jemaat menabung melalui KPW masing-masing. Tolong ini terus diingatkan setiap KPW supaya anggota-anggotanya mendaftar dan menabung bersama-sama. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang kelima, gereja menyediakan ruang ibadah khusus untuk ibu dan anak di ruang serbaguna. Bagi Bapak Ibu yang beribadah di dalam ruang ibadah utama ini, tetapi jika putra-putrinya sudah mulai jenuh atau tidak merasa nyaman, Bapak Ibu dapat memanfaatkan ruang serbaguna ya. Putra-putrinya dapat leluasa bermain, namun Bapak Ibu tetap dapat mengikuti ibadah karena di ruang serbaguna sudah tersedia layar LCD yang menayangkan jalannya ibadah, juga dilengkapi ya dengan beberapa mainan untuk anak-anak supaya anak-anak juga nyaman. Yang keenam, Yayasan Bintang Kasih Telogomulyo mengucapkan terima kasih atas dukungan jemaat untuk KB dan TK Bintang Kasih sehingga jumlah siswa yang mendaftar maupun kualitas jumlah siswa yang mendaftar juga kualitasnya itu, kualitas pelayanannya dalam pendidikan ini semakin baik Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu yang rindu mendaftarkan putra-putrinya dapat menghubungi Ibu Yohana dengan nomor WhatsApp yang sudah tercantum ya di dalam lembar buletin ini. Untuk kegiatan-kegiatan doa, Bapak Ibu bisa melihatnya. Saya mengingatkan, Rabu besok ada doa dan pujian jam 6 sore di gereja. Silakan Bapak Ibu hadir. Juga ada ibadah doa pagi ya, persekutuan doa pagi secara online hari Selasa maupun hari Sabtu secara tatap muka. Untuk kegiatan-kegiatan sepekan, Bapak Ibu bisa melihatnya dengan baik. Dan kita terus bisa mengikutinya dengan setia supaya kita semuanya dapat terus bertumbuh di dalam Kristus. Kemudian yang terakhir, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara di minggu-minggu ini. Yang pertama, Saudari Sherly Afrila Hermawan, kemudian Ibu Elizabeth Priskilawati, yang terakhir Saudara Immanuel Eben Mariot. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Itulah beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama, dan Bapak Gembala akan mengakhiri dalam doa sekaligus menutup di dalam doa berkat. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita
dengan kita mengucap syukur dan menerima doa berkat. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Allah yang kekal, Allah yang baik yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah, memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang terus mengajar kami, mendidik kami, dan membawa kami di dalam hidup senantiasa terpaut oleh Tuhan, dan untuk bersama-sama kami boleh mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Gerejamu Baptis Indonesia Trogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini, bahwa terus gerejamu ini bertumbuh baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gerejamu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang datang kepada Tuhan, yang bertobat, percaya, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa untuk jemaat-Mu semuanya, kiranya Tuhan berkati, Tuhan urapi mereka semuanya sehingga menjadi jemaat yang kuat, yang kokoh, yang tangguh di dalam Tuhan. Bertumbuh imannya di dalam Kristus Yesus, taat setia akan segala firman-Mu, hidup berharap dan bergantung harap kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Berkati saat mereka berkarya, bekerja, bisnis, usaha, jualan, dituntun, dibimbing oleh Tuhan, sehingga berhasil dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Mereka yang sekolah, yang kuliah diberkati Tuhan dengan berkat kecerdasan, kepandaian, ketekunan, sehingga mereka dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap rumah tangga, membangun suami, istri, anak, membangun rumah tangga yang baik, yang sukacita, damai sejahtera di dalam Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang saat ini ada di rumah sakit, Bapak Yesus Kunardi, Bapak Ibu Maria Sudarmi, Saudari Berita Santima. Kami mohon jamahan-Mu atas mereka semuanya. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Juga kami berdoa untuk Ibu Wisma, Ibu Sugiono, Ibu Trima, Pak Yunus, Marsal, anak Keparel. Karena Tuhan melawat mereka, Tuhan sembuhkan, Tuhan segarkan tubuh dan jiwa mereka, sehingga mereka semuanya dapat bersama-sama kami untuk mengikut Kristus, untuk beribadah dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja juga diberkati Tuhan, supaya urapan Tuhan atas mereka, para diakon, para pengurus gereja, ketua organisasi, pengurus yayasan, pembina KPW, guru sekolah minggu maupun guru TK dan PAUD. Engkau mengurapi mereka, menjaga mereka, memberikan mereka kemampuan, kesanggupan mereka untuk dapat bekerja melayani Tuhan, sehingga menghasilkan buah yang baik yang menyenangkan dari Tuhan. Gereja ini semakin bertumbuh, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang beribadah pagi hari ini, hadir dalam pagi ini dengan segala pergumulan mereka, dengan ucapan syukur mereka, segalanya permohonan mereka. Engkau menyandingkan telingamu, Engkau membuka tanganmu untuk mereka
semuanya bergantung harap kepada Tuhan. Kami percaya Engkau menyempurnakan keinginan mereka, pergumulan mereka, dan Tuhan memberkati, menjawab doa-doa mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami juga diberkati Tuhan, supaya pemerintahan ini tetap eksis dengan toleransi yang besar, dengan dasar Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika menjadi satuan bagi kami, supaya kami terus disatukan bersama-sama sehingga Injil dapat diberitakan, banyak orang yang diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, berkati Presiden Jokowi. Kami percaya bahwa pemimpin negeri ini Engkau yang memilihkan, Engkau sendiri mengurapi, Engkau sendiri memberkati, memberi hikmat, sehingga negeri ini akan semakin bertambah maju, semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih, hindarkan kami dari segala perpecahan, radikalisme, terorisme. Engkau menjauhkan mereka, mematahkan kuasa mereka, sehingga mereka tidak berjaya untuk menghancurkan negeri ini. Nama Tuhan dipermuliakan karena Engkau menguasai segalanya, yang ada di surga, di bumi, di bawah bumi ini. Engkau Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai, Maha Besar, Maha Agung, mulia nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kota Semarang menjadi kesejahteraan kami juga, diberkati kota ini menjadi kota yang damai, Tuhan, kota yang bersatu, kota yang aman, kota yang makmur. Terima kasih khususnya Tolgosari Wetan, di mana gereja-Mu ini berdiri, diberkati warga di tempat ini, Pak Kepala Kelurahan, Ketua RT, Ketua RW juga dijamah, diurapi Tuhan, supaya dia dapat memimpin dengan baik, bukan dengan kepentingan sendiri, namun masyarakat ini yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, Tuhan memberkati kami, menuntun, membimbing kami, menjauhkan kami dari segala yang jahat, petaka, bencana, dan pencobaan. Namun kasih setia kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa bersama kami di dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang terus akan menuntun, membimbing hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hari ini Tuhan adakan
Yesus, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan